Dan tiba-tiba Bimo sudah berada di atas tubuhnya Yulfi sambil menciuminya dengan penuh nafsu. Dengan keadaan seperti itu, Yulfi hanya bisa pasrah karena dia benar-benar tidak bisa bergerak. Jangan kak, jangan. Selamat datang di Lucky Channel bersama saya di sini di episode kisah pendakian. Kali ini saya akan membawakan cerita yang sudah ditulis di akun Twitter Lakon Story. Nah, buat kalian yang penasaran dengan versi tulisannya, kalian bisa langsung klik link di bawah. Nanti kita akan taruh linknya di sana. Di sini kita akan menceritakan kisah seorang wanita yang mendaki ke gunung untuk pertama kalinya. Di sini bukan hanya cerita horor saja, ada satu kejadian yang membuat dia sampai trauma. Dan untuk menjaga privasi beliau, kita akan menyamarkan namanya dan untuk gunungnya kami tidak bisa sebutkan. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung ke cerita intinya. Pengalaman ini berawal dari narasumber yang bernama Yulfi. Saat itu dia masih berumur 20 tahun. Dan Yulfi diketahui mempunyai kakak yang bernama John, yang mana John ini mempunyai hobi mendaki gunung. Berawal dari rasa penasaran, akhirnya dia ingin memutuskan untuk mengikuti John untuk pergi ke gunung. Alasan Yulfi ingin mengikuti kakaknya John untuk naik gunung, dia ingin tahu sensasi bagaimana rasanya mendaki gunung dan bagaimana nuansa alam di sana. Dan di suatu pagi, akhirnya Yulfi dan John memutuskan untuk mendaki gunung yang ada di desanya. Meskipun gunung ini tidak terlalu tinggi dan ini sangat cocok untuk pengalaman pertama buat Yulfi yang pemula untuk mendaki gunung. Kebetulan John mengajak temannya yang bernama Bimo, yang mana Bimo juga pertama kali naik gunung. Singkat cerita, mereka sudah siap semuanya, logistik dan peralatan yang lainnya. Lalu mereka langsung menuju ke pos registrasi yang nggak jauh dari tempatnya. Sesampainya di sana, ternyata di sana sudah ditunggu oleh Bimo. Ternyata di sana Bimo sudah sampai duluan. Akhirnya mereka mengobrol kecil, santai duduk, lalu mereka melanjutkan untuk melakukan pendaftaran registrasi. Setelah semuanya sudah siap, registrasi sudah selesai, perlengkapan juga sudah lengkap, akhirnya mereka langsung melakukan start pendakian. Di sepanjang perjalanan mereka tidak merasakan hal-hal yang aneh. Mereka menikmati perjalanan, mereka menikmati suasana di gunung tersebut. 5 jam perjalanan mereka, akhirnya mereka berdiri di puncak gunung tersebut. Di kondisi siang itu, puncak gunung terlihat sangat sepi karena mereka mendaki bukan di hari libur. Dan juga kebetulan di sana masuk musim penghujan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Mereka hanya membawa tenda satu, yang mana cukup hanya 3 orang. Tenda pun berdiri dan akhirnya mereka menikmati sambil minum kopi dan menikmati view gunung tersebut. Hingga akhirnya malam pun tiba dan di malam itu kebetulan sekali hujan juga turun. Karena tenda mereka bukan tenda yang proper untuk ke gunung, jadi akhirnya hujan-hujan tersebut masuk ke sela-sela jahitan-jahitan di tenda itu, yang mana seisi tenda menjadi basah. Karena mereka semua merasakan kedinginan, akhirnya Bimo punya inisiatif untuk membuat api unggun. Tapi hal itu dilarang oleh John. Ya ampun, dingin banget. Kita bener gak boleh bakar-bakar nih, John. Kan kayu banyak banget nih. Gak boleh Bim, dulu memang boleh tapi sekarang udah gak boleh. Karena pohon ini semakin lama semakin habis kalau kita bakar. Nanti juga besok pagi kalau ketahuan orang base camp kita bisa didenda. Orang base camp tiap pagi ke puncak sini Bim, ngecek keadaan puncak. Tapi entah kenapa si Bimo masih bersikukuh dan ngeyel. Dia keluar tenda untuk mengumpulkan kayu. Akhirnya usahanya sia-sia karena sampai tengah malam pun api tak kunjung menyala.
dikarenakan kayu yang basah dan hujan semakin lebat. Setelah beberapa waktu dan setelah melakukan usaha, akhirnya Bimo menyerah dan masuk kembali ke tenda dengan wajah yang pucat dan badan yang gemetar karena kedinginan. Waktu menunjukkan jam 1 dini hari. Zulfi bilang kalau dia merasa sangat kedinginan dan semakin lama badan dia semakin tidak bisa digerakkan. Dan dia juga bilang kalau badan dia terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Meskipun hujan sudah reda, tapi bagian-bagian tenda masih terasa basah. Ditambah dengan angin yang sangat kencang terus berhembus ke arah tenda mereka. Hingga puncaknya Yufi sudah tidak kuat menahan semuanya. Hingga telinganya sudah tidak bisa mendengar lagi dan matanya pun mulai kabur. Dan akhirnya Yulfi terkapar dengan merasakan semua kesakitan yang ada di sekujur tubuhnya. Kemudian Yulfi langsung dipeluk oleh kakaknya John sambil ditambah tamparan-tamparan kecil, menjaga agar Yulfi tetap dalam keadaan sadar. Selimut, sarung, jaket semua sudah dibalutkan ke tubuh Yulfi. Namun sayangnya keadaan Yulfi semakin parah dan semakin memburuk. Bahkan Yulfi hampir kehilangan kesadarannya dengan badannya yang terus bergetar. Nah, di tengah-tengah itu Yulfi masih mendengar perdebatan kakaknya dengan Bimo membicarakan soal keadaannya. Gimana nih John? Di sini sepi banget. Apa kita turun aja sekarang? Adikmu udah semakin parah. Gimana kalau gue aja yang turun? Sepertinya kalau gue yang turun bakal cepat sampai di pos dan minta bantuan. Mungkin 3 jam udah sampai di bawah. Kalau lu yang turun, yang ada lu malah nyasar. Mending lu di sini jagain adik gua. Dan akhirnya John memutuskan untuk langsung turun seorang diri untuk mencari bantuan ke pos registrasi. Karena memang tidak memungkinkan untuk membawa Yulfi turun ke bawah. Jangankan untuk bangun, membuka mulut untuk berbicara pun Yulfi sangat kesulitan. Namun keadaan itu semua menjadi kesempatan buat si Bimo untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Yulfi merasa bahwa Bimo semakin kesini semakin mendekatinya dan tiba-tiba saja Bimo langsung memeluk erat tubuh Yulfi. Yulfi di situ sebenarnya merasakan sangat risih, tapi Yulfi mencoba berpikir positif. Mungkin si Bimo hanya ingin keadaan Yulfi baik-baik saja. Kakak peluk ya, Vi. Tanpa bisa menjawab, Yulfi hanya bisa terdiam dan memegang erat jaketnya yang sudah membaluti tubuhnya karena saking kedinginan. Tapi anehnya semakin kesini Yulfi merasa bahwa tangan Bimo itu semakin masuk dan pelukan Bimo semakin erat. Dari awal juga Yulfi curiga dengan si Bimo. Akhirnya dia melakukan pemberontakan sebisanya. Dan tidak lama dari itu Yulfi merasakan tangan Bimo semakin ke dalam, membuka resletingnya secara perlahan. Dan di situ Yulfi hanya bisa terkapar dengan melirik jam tangannya itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan tiba-tiba Bimo sudah berada di atas tubuhnya Yulfi sambil menciuminya dengan penuh nafsu. Dengan keadaan seperti itu Yulfi hanya bisa pasrah karena dia benar-benar tidak bisa bergerak. Jangan kak, jangan. Gak apa-apa Vi, biar gak kedinginan. Bimo lalu memaksa untuk melepas celana Yulfi yang masih berikat pinggang. Setelah celananya terlepas, Yulfi berusaha sekuat tenaga agar dia tidak dilecehkan oleh si Bimo. Tapi dengan kewalahan dan kehabisan tenaga untuk menahan tenaga Bimo, tiba-tiba Yulfi tidak sadarkan diri. Dengan pandangan yang mulai kabur dan mata yang berkunang-kunang, tiba-tiba Yulfi melihat almarhum ayahnya duduk pas di sampingnya dengan menatap dia sambil memberikan senyum. Melihat itu Yulfi langsung membalas senyum dengan meneteskan air mata. Tapi anehnya di situ tiba-tiba Bimo berhenti dan langsung keluar tenda. Tidak lama dari itu Yulfi mendengar suara teriakan dari kakaknya, si John, memanggil-manggil namanya. Akhirnya dengan sekuat tenaga dia membalas, Kak, tolong. Dengan sekuat tenaga dan penuh dengan usaha, Yulfi mengambil pakaiannya dan memakainya. Tidak lama dari itu, John masuk
langsung mengangkat tubuh Yulfi untuk membawa keluar tenda. Tahu-tahu di luar tenda sudah ada api unggun dan ada si Bimo yang duduk di depan api unggun itu. Singkat cerita, akhirnya Yulfi merasakan tubuhnya mulai menghangat dengan api unggun yang menyala yang pas berada tepat di depannya dan ditambah dengan minuman hangat yang diminumnya sambil dipeluk oleh kakaknya. Akhirnya kondisinya semakin membaik. Pukul 3:30 dini hari, akhirnya Yulfi bisa merasakan tubuhnya yang sebelumnya sudah mati rasa. Kini badannya Yulfi sudah merasakan normal meskipun kepalanya masih merasakan sakit. Nah, karena kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk dia cerita apa yang telah terjadi atas dirinya yang dilakukan oleh Bimo. Akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan ke kakaknya ketika sampai di bawah nanti. Akhirnya mereka bertiga tetap menghangatkan tubuhnya di dekat api unggun. Dan tidak lama kemudian si Bimo tertidur di tempat dia menghangatkan tubuhnya. Yulfi tidak mempedulikan keadaan Bimo dan membiarkan begitu saja. Dan dia tetap fokus untuk menghangatkan dirinya. Di tengah-tengah itu, pandangan Yulfi teralihkan kepada sosok pemuda yang pakaiannya persis seperti anak gunung yang ada di sana, membawa carrier dan perlengkapan gunung lainnya. Namun anehnya, pendaki itu tidak bergerak sama sekali dari tempatnya, dengan wajah yang sedikit buram, tidak jelas. Melihat itu, Yulfi langsung menuju ke arah kakaknya. Tapi di tengah-tengah Yulfi menuju ke arah kakaknya langsung menoleh ke arah Yulfi dengan tersenyum, seperti memberikan tanda kalau dia juga melihatnya. Karena Yulfi ketakutan, takut apa yang dia lihat itu ternyata makhluk halus. Dia hanya bisa meremas tangan kakaknya dengan erat sambil mengajak masuk ke dalam tenda. Kak, ayo masuk tenda kak. Aku takut. Tapi anehnya kakaknya hanya terdiam dan menarik tangannya Yulfi agar Yulfi kembali duduk. Dan di tengah-tengah itu Yulfi masih memandang ke arah pendaki itu. Tiba-tiba dia mencium aroma yang tidak sedap, yang sepertinya berasal dari kakaknya. Tapi sayangnya belum selesai dia memastikan aroma yang tidak sedap itu berasal dari kakaknya, tiba-tiba pandangannya teralih kepada kakek-kakek yang membawa tongkat dengan postur tubuh yang sedikit membungkuk. Dia seperti hanya berjalan sekilas dan tidak menghiraukan keberadaan mereka. Dan salah satu hal yang membuat Yulfi sangat terkejut adalah ketika melihat bagian bawah kaki kakek yang salah satunya hancur seperti habis kecelakaan, dengan darah yang berceceran mengikuti langkahnya. Melihat itu, Yulfi ketakutan dan sontak langsung mengajak kakaknya untuk masuk ke dalam tenda. Kak, itu siapa kak? Ayo masuk kak. Yulfi takut kak. Tanpa menjawab pertanyaannya, kakaknya pun langsung menarik tangan Yulfi masuk ke dalam tenda, tanpa mempedulikan keadaan Bimo yang sudah tertidur pulas di luar tenda. Setelah masuk tenda, akhirnya mereka bisa tidur dengan pulas. Belum lama dia memejamkan mata, tiba-tiba Yulfi terbangun karena dia mendengar ada orang yang sedang bersenandung. Dengan suara yang sedikit lirih, semakin kesini semakin jelas. Mendengar itu, Yulfi keluar tenda untuk memastikan sumber asal suara itu dari mana. Ketika Yulfi keluar tenda, tiba-tiba Yulfi melihat ada laki-laki yang duduk di samping Bimo. Laki-laki itu memakai pakaian serba hitam dengan mata yang menonjol keluar dan hidung hanya sebelah. Melihat itu, Yulfi langsung menutup tendanya dan langsung pergi tepat di tempatnya yang berada di samping kakaknya untuk langsung memejamkan matanya. Singkat cerita, Yulfi terbangun lagi di pukul 7 pagi dengan mendengar suara kakaknya yang membangunkannya dengan tergesa-gesa. Vi, ayo bangun Vi, Yulfi. Yulfi terbangun dengan sangat kebingungan. Ada apa? Karena waktu dia terbangun, dia melihat bukan hanya kakaknya, dia melihat banyak orang yang memakai baju orange. Ya, alhamdulillah kalau kamu nggak kenapa-napa. Maaf kakak lama ya, Dek. Maksudnya? Kamu kemarin hampir hipotermia, Vi. Ini kakak bawa orang dari bawah untuk evakuasi kamu.
kakak ini ngomong apa sih? Oh iya, Bimo mana, Vi? Bimo kan kakak tinggal sama kamu juga. Loh, kan kakak biarkan dia tidur di luar. Kan kakak tidur sama Yulfi di dalam tenda. Kamu ini ngomong apa sih? Kakak kemarin malam turun cari bantuan. Ini baru balik sekarang. Mendengar itu, Yulfi sontak kaget. Dia berpikir terus yang bersama dia semalam itu siapa. Akhirnya Yulfi langsung bergegas mengemasi barang-barang mereka untuk langsung menuju turun ke bawah. Akhirnya Yulfi turun bersama petugas base camp dan kakaknya si John terus mencari dan memanggil-manggil Bimo. Di situ pikiran Yulfi sangat kacau karena tidak memahami apa yang terjadi semalam dan siapa yang bersamanya di dalam tenda itu. Akhirnya Yulfi sampai di base camp dan dia langsung beristirahat, dia langsung tidur sambil menunggu kedatangan kakaknya. Singkatnya, akhirnya John pulang kembali ke base camp jam 4:30 sore dengan membawa si Bimo. Dan di situ terlihat sosok Bimo sudah beda. Kelakuannya yang menggigit-gigit tangannya sambil ketawa-ketawa. Pokoknya Yulfi melihat itu bukan Bimo. Seolah-olah Bimo sedang dirasuki oleh sosok yang tidak tahu itu apa. Setelah semuanya kumpul, akhirnya Yulfi memberanikan bercerita apa yang terjadi semalam. Dan semua orang yang ada di base camp terkejut mendengar apa yang terjadi kepada Yulfi semalam. Lalu mereka langsung pergi pulang ke rumahnya masing-masing dan tanpa Yulfi mempedulikan keadaan Bimo yang waktu itu tidak bisa disembuhkan. Hingga beberapa hari telah terlewati dan Yulfi masih saja didatangi oleh pihak keluarga Bimo meminta pertanggungjawaban atas keadaan Bimo sekarang. Karena pihak keluarga Bimo berpikir Bimo bisa kayak gini itu karena si John, kakaknya Yulfi, yang mengajak Bimo untuk mendaki ke gunung itu. Tapi dengan sabar dan dengan pelan-pelan Yulfi menjelaskan apa yang telah diperbuat oleh Bimo kepada Yulfi. Akhirnya pihak keluarga Bimo meminta maaf sebesar-besarnya atas kelakuan Bimo terhadap Yulfi. Bahkan Yulfi dan John berencana untuk menuntut Bimo sampai ke jalur hukum. Namun melihat keadaan Bimo yang tidak mendukung dan akhirnya mereka berdua memilih untuk damai. Sampai saat ini pun Bimo tidak bisa sembuh dari perilaku anehnya. Dari sini juga Yulfi sudah tidak mau mendaki gunung lagi, kemanapun itu dan dimanapun itu. Karena pikir Yulfi naik gunung itu senang, tapi waktu dia melakukan pendakian ternyata tidak sebagus ekspektasi Yulfi. Akhirnya Yulfi memantangkan dirinya untuk mendaki gunung lagi. Ini berlaku juga untuk kalian, kalau mau pergi kemana-mana harus tetap berhati-hati. Meskipun dengan orang-orang yang dikenal dan meskipun kalian merasa aman, tetap harus melakukan penjagaan yang ketat. Dan pesannya juga jangan melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak pada tempatnya. Takutnya mereka yang berpenghuni di sana tidak suka dengan kalian dan akhirnya kalian akan mengalami keadaan seperti yang dialami oleh Bimo. Itu saja cerita dari pengalaman Yulfi dan John dan Bimo. Dan buat kalian yang punya pengalaman mistis pendakian bisa langsung DM kita. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa support kami terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tunggu kita di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.